Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Pemirsa, dimanapun Anda berada, saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Gajah Mada, figur panutan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, keterangan saya yang lalu bahwa prajurit-prajurit Majapahit yang lebih dahulu datang, 50 orang yang dibawa oleh Rakembar, kemudian menyusul yang dipimpin oleh Senopati Raden Panji Suryo Manduro, kemudian Raden Panji Haryo Toleng, kemudian juga 20 orang yang dikirimkan Gajah Mada untuk melakukan infiltrasi atau penyusupan ke daerah musuh. Bagaimanakah ceritanya? Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah Rakembar di sana karena belum berpengalaman, maka semuanya bisa dihabisi oleh musuh. Karena musuh-musuh yang ada di sana adalah orang-orang yang sudah terlatih dengan baik. Kemudian kehadiran Senopati Raden Panji Suryo Manduro dan Haryo Toleng menjadikan pasukan Majapahit ini hati-hati di dalam melakukan penyerbuan, karena dua senopati ini sudah berpengalaman di dalam melakukan penyerbuan terhadap daerah musuh dan melakukan pertempuran menghadapi lawan. Oleh sebab itu, karena rasa kehati-hatian itu akhirnya ditunda, menunggu besok pagi sampai siang supaya jalan menjadi terang, karena sungai penuh dengan jebakan. Sementara 20 orang yang dikirim Gajah Mada, yaitu pasukan khusus, pasukan elit Bayangkara, berhasil menyusup dan akhirnya berhasil menawan pimpinan dari para pemberontak yang ada di Karangwatu, yaitu seseorang yang sangat dicari, yaitu Raden Panji Rukmo Murti. Panji Rukmo Murti akhirnya dibawa ke Majapahit, tetapi wakilnya yaitu Rangsang Komodo masih belum bisa ditangkap. Walaupun besok paginya, malam hari itu juga setelah semuanya dibakar habis, kemudian besok paginya diporak-porandakan oleh pasukan Majapahit, tetapi tidak ditemukan yang namanya Rangsang Komodo. Akhirnya boleh dikatakan pasukan yang dibawa oleh Senopati Panji Suryo Manduro dan Senopati Haryo Toleng dinyatakan sukses. Tetapi kesuksesan itu juga sebabnya kehebatan dari penyusupnya pasukan Bayangkara, yaitu yang berjumlah 20 orang. Pemirsa dimanapun Anda berada, besok paginya sudah tersiar kabar bahwa para perusuh sudah bisa dirangkap.
sudah bisa ditekuk oleh pasukan Mojopahit. Hal itu menjadikan para masyarakat pada umumnya sangat suka dan senang, karena para perusuh yang selama ini sangat meresahkan sudah bisa ditaklukkan. Terutama para prajurit sungguh sangat senang karena semuanya sudah selesai. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Patih Gajah Mada menemui Hamangkubumi Patih Haryotada bahwa para perusuh sudah berhasil diringkus, termasuk memberikan laporan kepada Gusti Putri Rajapatni Gayatri bahwa para perusuh akan segera diadili. Oleh sebab itu, Ratu Gayatri tertarik untuk hadir di dalam proses interogasi yang dilakukan di bangsal keprajuritan. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian datanglah Patih Haryotada, kemudian diberikan tempat di bangsal, disusul kemudian iring-iringan prajurit yang memikul, yaitu Ratu Gayatri yang duduk di atas sebuah tandu, kemudian hanya berpakaian seperti seorang biksuni, kemudian masuk ke bangsal, semuanya dalam keadaan duduk, dan kemudian ada tempat khusus yang disediakan bagi tempat duduk dari Rajapatni Ratu Gayatri. Pemirsa dimanapun Anda berada, di tempat itu juga sudah hadir yaitu Sri Gitarja dan suaminya Kudo Amerto. Tetapi Kudo Amerto menoleh ke kanan dan ke kiri untuk mencari wajah dari istrinya, yaitu Dyah Wiyat, tetapi tidak ditemukan. Padahal Dyah Wiyat juga sudah ada di tempat itu, tetapi dia menyamar, yaitu menyamar sebagai orang setengah gila, yaitu rambutnya yang tidak karuan, kemudian pipinya diberikan cat merah separuh, kemudian giginya semuanya menghitam, dengan pakaiannya pakaian yang buruk sekali. Entah apa yang dimaksudkan, dia menyamar seperti itu. Kemudian juga hadir Senopati Panji Suryo Manduro, hadir juga Senopati Haryo Teleng, kemudian pasukan dari Bayangkara, Riung Samudro, Bayangkoro, Joyoboyo, kemudian ada Gajah Geneng, Macan Liwong hadir. Dan tidak ketinggalan tentunya, yaitu Gajah Mada. Kemudian orang-orang yang akan diinterogasi juga sudah dihadirkan, yaitu Raden Panji Rukmamurti dan Rangsang Kumudo juga sudah dihadirkan. Pemirsa dimanapun Anda berada, Rangsang Kumudo kan belum tertangkap, tetapi mengapa sekarang kau sudah dihadirkan? Ceritanya begini, pemirsa, ketika acara interogasi ini sudah mau dimulai oleh Patih Gajah Mada, tiba-tiba ada orang yang naik kuda putih, kemudian berjubah putih, kemudian memakai topeng yang berwarna putih, kemudian memacu kuda,
menuju ke bangsal keprajuritan. Kemudian sambil mengatakan, Bagaskoro, Panjer Kaworyan. Oleh sebab itu, Gajah Mada kemudian menjawab, Bagaskoro, Panjer Kaworyan. Kemudian orang itu karena membawa seseorang yang ditaruh di depan, orang sudah dalam keadaan diborgol, kemudian kepalanya ditutup dengan kain atau kantong, begitu saja langsung digelebakkan atau dijungkir balikkan sehingga terjatuh dari kuda. Kemudian yang namanya orang yang berjubah putih tadi itu langsung duduk bersila, kemudian mengaturkan sembah kepada Ratu Gayatri. Mohon ampun Gusti Prabu, Gusti Putri Gayatri, hamba menghadap. Tentu saja orang ini menjadi perhatian semua yang hadir. Siapa orang ini? Orang ini siapa? Karena apa? Gajah Mada sudah tahu orang inilah yang memberikan informasi bahwa ada pertemuan di sebuah bukit. Demikian juga Kuda Amerto juga diberikan informasi ketika dia meniup seruling, kemudian diluncurkan panah, kemudian ada lontar yang tertulis, kalau ingin mengetahui maka datanglah ke Payung Wadas atau Wadas Payung. Demikian juga Gajah Mada. Dia sudah mengenal orang ini. Tapi siapa orang ini? Oleh sebab itu, Ratu Gayatri menyambutnya. Wahai Kisana, aku ucapkan selamat datang. Dan apabila kamu berkenan, agar di dalam pembicaraan ini menjadi sebuah pembicaraan yang normal, yaitu kita mengetahui wajah kamu dan kamu juga mengetahui wajah aku. Oleh sebab itu, jika kamu berkenan, bukalah topengmu. Mohon ampun Gusti, baiklah, aku akan membuka topeng. Pemirsa dimanapun Anda berada, semua mata menatap kepada orang yang bertopeng itu. Setelah topeng dibuka, alangkah terkejutnya karena orang yang berjubah putih itu tidak lain adalah Gajah Enggon. Luar biasa. Rojopatni Gayatri juga terheran-heran. Semua terheran-heran. Bahkan prajurit-prajurit Bayangkara menjerit histeris. Apa ini? Permainan apa ini? Sehingga sampai tidak terasa, sampai tidak merasakan kalau berada di depan Gusti Ratu Gayatri, prajurit-prajurit Bayangkara itu menjerit histeris, termasuk Macan Liwung, sampai mengatakan, "Kakang, kamu tak bunuh kamu." Seperti itu. Tapi semuanya sambil menangis. Mereka sangat bahagia karena Gajah Enggon, pimpinan prajurit Bayangkara ini, sudah dalam keadaan sembuh. Kemudian Gajah Mada mengatakan,
Wahai Dimas, Gajah Enggon, siapa orang ini? Siapa orang yang kamu bungkus kepalanya ini? Kakang, ketahuilah bahwa orang inilah yang menjadi sebab dari semuanya. Dia adalah Raden Panji Wirodopo. Betapa terkejutnya yang namanya Kudo Amerto. Pamannya kan sudah mati. Kemudian kalau begitu, Dimas, ayo kamu buka. Bungkus kepalanya itu supaya semua orang tahu bahwa dia adalah Raden Panji Wirodopo. Setelah itu dibukalah topeng itu, ternyata benar-benar Raden Panji Wirodopo, yaitu paman dari Kudo Amerto yang sudah dinyatakan meninggal. Kemudian Panji Kudo Amerto mengatakan, apa-apaan ini paman? Apa ini? Permainan apa ini? Kamu kan sudah mati. Paman kan sudah mati. Mengapa sekarang paman ada di sini? Kemudian Gayatri menyambung, wahai Gajah Enggon, apakah kamu bisa menjelaskan? Yang kita ketahui bahwa Wirodopo kan sudah dinyatakan meninggal. Kemudian ini permainan apa? Seperti yang ditanyakan oleh anak emas, yaitu Kudo Amerto. Mohon ampun Gusti Putri Rojopatni Gayatri, ini merupakan sebuah permainan yang dilakukan oleh Raden Panji Wirodopo. Gusti Putri sudah tahu bukan? Dulu ada orang yang namanya Dia Halayuda. Dia Halayuda memiliki seorang kaki tangan yang kejamnya justru malah melebihi Halayuda. Dia adalah Bromo Ratbumi. Bromo Ratbumi itu adalah Raden Panji Wirodopo ini. Kemudian akhir-akhir ini, setelah Bromo Ratbumi menghilang seperti ditelan bumi, kemudian Raden Panji Wirodopo kemudian dinyatakan mati, kemudian dia menggunakan nama Rangsang Kumudo. Mengapa kok begitu? Agar apa yang dilakukan itu hilang jejaknya. Apa yang dilakukan itu supaya tidak dilacak. Dan semua ini tidak lain merupakan sebuah upaya untuk memperburuk nama seseorang, yaitu yang dimaksudkan adalah Raden Cakradara. Sebentar. Patih Haryotada menyela. Kalau Rangsang Kumudo atau Raden Panji Wirodopo
atau Bromorat Bumi itu sebagai pendukung, yaitu Kudo Amerta, karena dia juga pamannya. Tapi mengapa dia berusaha membunuh Kudo Amerta? Coba, apakah kamu bisa memberikan penjelasan kepada saya, wahai Gajah Enggon? Mohon ampun, Gusti Pate. Benar. Jadi ini merupakan sebuah fitnah yang keji. Dia melakukan fitnah agar kesannya adalah ketika Kudo Amerta itu ada upaya untuk dibunuh, pasti arahnya adalah kepada Raden Cakradhara, karena dialah yang dianggap sebagai pesaingnya. Dan kemudian mengapa dia membunuh dirinya? Artinya dia membunuh temannya, kemudian temannya dipesan dan dia itu diberikan uang supaya mau melakukan kesaksian palsu bahwa yang mati itu adalah Raden Panji Wirodopo. Itu semuanya yang dimaksudkan adalah agar pembunuhan-pembunuhan itu arahnya supaya Raden Cakradhara dicurigai. Dan tujuan yang terakhir adalah supaya Kudo Amerta bisa menjadi seorang pendamping raja atau orang yang dirajakan oleh Diawiyah. Dan setelah itu dia akan diangkat menjadi seorang patih Hamangkubumi. Oh, begitu ya. Akhirnya Kudo Amerta langsung berkata, "Paman, kamu begitu kejam. Mengapa kamu lakukan semuanya ini? Tega-teganya paman ingin membunuh saya. Lihatlah ini luka, masih belum sembuh ini. Untung aku tidak mati." Akhirnya Raden Panji Wirodopo yang sebetulnya dia tidak akan mau berbicara, kali ini dia terusik untuk berbicara karena keponakannya yang berkata. Karena dia mau berbicara, kemudian posisinya dia masih tergeletak, akhirnya oleh Gajah Mada didudukkan. Kemudian Raden Panji Wirodopo berkata, "Wahai keponakanku, aku tidak bermaksud untuk membunuh kamu. Ketika itu saya menyuruh seseorang, tetapi seseorang itu sudah saya beri sebuah arahan, jangan sampai bahwa pisau itu betul-betul mengenai jantung atau mengenai ulu hati. Rubaya itu adalah seorang prajurit yang luar biasa kalau memainkan pisau. Kalau dia mengarahkan pada satu titik, pasti tidak akan pernah meleset. Oleh sebab itu, memang sengaja dia itu mengenakan di atas dadamu, supaya tidak terkena paru-paru, atau terkena ulu hati, atau terkena jantung. Jadi tidak ada usaha untuk membunuh kamu, hanya usahanya melukai kamu. Hanya melukai. Mengapa paman bisa berbuat seperti itu?" Akhirnya Raden Panji Wirodopo tertunduk diam. Akhirnya semuanya dalam keadaan terdiam.
Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Ratu Gayatri memberikan sebuah tanggapan bahwa memang orang ini benar-benar sangat kejam. Kemudian Raden Panji Wirodopo langsung menundukkan kepalanya. Memang saat itu Ratu Gayatri benar-benar wajahnya berubah menjadi merah. Pemirsa dimanapun Anda berada. Kemudian Gajah Mada mulai menginterogasi kepada seorang Raden Panji Rukmamurti. Raden Panji Rukmamurti orangnya kurus, kemudian perawakannya tipis, seperti dia seorang laki-laki, tetapi juga seperti orang perempuan. Kemudian dia ditanya, "Apa hubunganmu? Apa maksudmu? Kamu melakukan makar, melatih para orang-orang merekrut untuk kamu jadikan prajurit, dan kamu akan melakukan pemberontakan kepada Majapahit. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu maksudkan? Dan kamu bekerja untuk siapa?" Pemirsa dimanapun Anda berada, Gajah Mada bertanya berulang-ulang apapun yang ditanyakan, maka orang ini tidak pernah membuka mulutnya. Dia hanya diam. Sebetulnya Gajah Mada sangat marah. Tetapi untung saja karena interogasi itu disaksikan langsung oleh Ibu Ratu Gayatri. Andai kata tidak disaksikan oleh Ratu Gayatri, mungkin orang ini sudah kena pukulan berulang-ulang. Tetapi itu tidak dilakukan. Oleh sebab itu, Gajah Mada kemudian memerintahkan kepada anak buahnya, "Coba kamu ambilkan air. Kamu bersihkan semua wajah-wajahnya yang hitam ini, supaya bisa diketahui siapa sebenarnya orang ini. Kemudian nanti, mumpung matahari masih begini panas, maka kita jemur nanti di lapangan. Dan jangan pernah ada nanti yang memberikan air. Biar satu hari dia tidak minum air di tengah-tengah kepanasan. Kira-kira kuat atau tidak? Ayo kita saksikan bersama. Ambilkan air untuk membersihkan wajahnya yang hitam ini." Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya orang ini membuka suara. Jangan kamu lakukan. Aku kamu jemur. Bukan hanya dijemur, tapi semua bajunya harus dicopot. Dibersihkan dulu kemudian dicopot, supaya disaksikan banyak orang kemudian dijemur di lapangan. Jangan, aku akan berbicara. Baiklah kalau begitu. Sekarang bersihkan saja dulu wajahnya. Prajurit maju kemudian membersihkan wajah yang semuanya hitam itu. Alangkah terkejutnya Gajah Mada setelah wajah itu dibersihkan. Ternyata dia adalah perempuan. Siapa dia? Dia adalah istrinya Ratanca.
Pemirsa dimanapun Anda berada, sehingga sekarang sudah jelas semuanya bahwa pemberontakan, pembunuhan ini semuanya adalah ada dua hal, yaitu kelompoknya Nyai Ratanca itu berdiri sendiri karena merasa dendam karena suaminya dibunuh oleh kerajaan Mojopahit. Kemudian ada kelompok yang berbeda, yaitu Rangsang Kumuda, yaitu paman dari Kudo Amerto yang berambisi untuk menjadikan Kudo Amerto sebagai seorang raja, sehingga harapannya dia bisa menjadi seorang patih. Dan ada kelompok lagi, yaitu kelompok yang dilakukan oleh paman dari Raden Cakradara. Tetapi dia tidak melakukan apapun, hanya dia memberikan dorongan-dorongan kepada keponakannya, dan ternyata semalam sudah dibunuh oleh seorang pembunuh gelap, yaitu dengan luncuran anak panah, dan yang membunuh itu tidak lain adalah Rangsang Kumuda. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Apakah hukuman yang akan diterapkan oleh Rangsang Kumuda? Apa yang akan diberikan hukuman yang diberikan kepada Raden Panji Rukmamurti atau Nyai Tanca? Pemirsa dimanapun Anda berada, saksikan terus cerita saya. Jangan lupa berikan like, subscribe, dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara.